Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Gendra. Sebelumnya aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat yang merayakan. Berhubung ini masih dalam bulan Syawal, jadi aku mau bikin kue putri salju kacang mede untuk kalian. Simak terus videonya ya, dan jangan lupa klik subscribe sebelum kalian menonton. Terima kasih. Sebelumnya kita siapkan dulu bahan keringnya, yaitu 250 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 50 gram susu bubuk. Di sini aku pakai susu merek Indomilk. Terus 30 gram tepung maizena. Dan campuran bahan basahnya ada 100 gram margarin dan 100 gram butter. Ini yang warnanya kuning terang itu margarin, sedangkan yang pucat itu butter. Butternya aku pakai merek Ancor seperti ini yang salted. Teman-teman boleh pakai merek apapun ya, yang penting butter. Kemudian tambahkan 100 gram kacang mede, 40 gram gula pasir, pakainya gula halus aja ya teman-teman, 1 butir kuning telur. Nah, ini kacang medenya mau aku sangrai terlebih dahulu supaya nanti kacang medenya menjadi lebih wangi. Untuk menyangrainya aku pakai teflon biasa aja dari Maxim, dan kita sangrai pakai api sedang aja. Terus ini kita sangrai sampai 10-15 menit. Diaduk terus supaya nggak gosong, disangrai sampai kecium bau harum dan berwarna kecoklatan. Selain disangrai seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan oven, dan kacang ini di oven selama 15 menit atau sampai berwarna kecoklatan merata. Kalau misalkan udah merata kecoklatannya, ini kompornya bisa kita matikan dan kacang medenya siap kita lembutkan. Untuk menghaluskan kacang medenya itu kita bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan chopper ataupun blender. Di sini aku haluskan dengan menggunakan blender. Dihaluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia kacang medenya udah halus merata. Step selanjutnya kita akan mencampurkan bahan basahnya, yaitu margarin, butter, gula halus, dan juga kuning telur. Tapi langkah pertama kita haluskan margarin, butter, sama gula halusnya dulu. Ini dicampur, boleh pakai whisker atau boleh pakai mixer juga. Di sini aku pakai mixer dan aku pakai kecepatan yang paling rendah. Di mixer sampai tercampur rata, gak usah sampai yang mengembang. Nah, kalau udah kecampur rata seperti ini, kita masukkan kuning telurnya, kemudian lanjut kita mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya tercampur rata. Setelah udah cukup merata seperti ini, kurang lebihnya kayak gini ya teman-teman. Kalau udah merata kayak gini, ini kita campurkan dengan kacang mede yang udah dilembutkan tadi. Terus kemudian kita aduk pakai spatula sampai tercampur rata. Oh iya, ini kacang medenya bisa diganti dengan kacang tanah yang disangrai ya teman-teman. Nah, setelah kecampur kayak gini, langsung kita tambahkan bahan keringnya. Di sini bahan keringnya aku bagi menjadi beberapa tahap, jadi nggak langsung sekaligus, yaitu tepung terigu, sebagian susu, terus diayak dulu seperti ini. Setelah diayak, nih diaduk dulu. Nah, kalau udah kecampur, lanjut kita masukkan sisa bahannya, tepung terigu dan juga susu bubuknya. Ini diayak supaya nanti tekstur dari kue putri saljunya lebih halus dan lembut ya teman-teman. Setelah itu kembali diaduk sampai benar-benar kecampur rata.
Nah, untuk mengaduknya sebetulnya boleh langsung menggunakan tangan, cuman pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih dulu ya. Kalau udah kecampur rata, dia itu tidak lengket dan juga mudah untuk dibentuk. Nah, kemudian kita siapkan meja untuk menggilas adonannya. Nah, gampang banget kan teman-teman, dan kalian gak harus punya mixer untuk membuat kue putri salju ini loh. Karena sebetulnya pakai whisker aja itu udah bisa, cuman di rumahku ini nggak ada whisker, jadi aku pakai mixer deh. Nah, ini langsung aja letakkan di sini dan siapkan plastik serta rolling pin. Kalau teman-teman nggak punya rolling pin, kalian boleh pakai gelas atau pakai botol sirup juga masih oke. Terus ini ditutup supaya nanti lebih rata, kemudian digilas seperti ini. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya teman-teman, sesuai sama ketebalan yang kalian inginkan. Kalau sekiranya udah cukup, sudah pas, itu bisa dibuka plastiknya. Nah, ini aku buka. Kemudian aku siapkan cetakan bulan sabit kayak gini. Atau kalian boleh menggunakan cetak agar-agar yang bentuknya lingkaran. Tapi karena aku pengen cepet selesai, biar nggak kelamaan, jadi aku pakai cetakan aja yang isinya 5. Jangan khawatir ya teman-teman, ini tuh adonannya nggak lengket banget, jadi mudah banget untuk dikeluarkan dari cetakan. Kalau misalkan masih menempel dalam adonan, ini bisa kita gunakan spatula untuk mengambil adonannya. Setelah itu siap kita oven. Dan sisa adonan bisa kita satukan, kemudian cetak lagi dan lakukan sampai adonannya habis. Gampang banget kan teman-teman, sebenarnya ini aku bikinnya udah lama banget pas sebelum lebaran, tapi karena lagi mager buat ngedit, jadilah baru selesai videonya sekarang. Maaf ya, tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini dia udah selesai kita cetak. Selanjutnya mau aku oven. Sebelumnya jangan lupa kalian panaskan oven kalian terlebih dahulu ya. Ini udah aku panaskan selama 10 menit. Dan aku atur api atas bawah 140 derajat. Kemudian di oven selama 25 menit dan 5 menit terakhir itu kita tukar posisi. Karena di sini aku pakai 2 loyang, jadi supaya hasilnya itu benar-benar merata, jadi posisinya harus kita tukar di 5 menit terakhir. Sesuaikan saja dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, di sini aku pakai oven Mito MO777. Teman-teman boleh kepoin reviewnya atau unboxingnya di video aku sebelumnya ya. Nah, kalau udah bunyi ting seperti ini, tandanya udah matang. Dan ini matangnya bener-bener merata ya teman-teman, dan gak gosong bagian bawahnya. Mumpung masih anget, masih baru keluar dari oven, langsung aja kita taruh atau kita lumuri dengan gula halus seperti ini. Jadi ketika kuenya itu masih panas baru keluar dari oven, langsung aja kita lumuri dengan gula halus supaya hasilnya lebih maksimal, karena ketika masih panas itu lebih nempel. Dan ini aku lumuri lagi, jadi pelumurannya itu dilakukan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Setelah itu siap kita tata ke dalam toples. Nah, ini dia kue kering putri salju kacang medenya udah jadi. Hasilnya memuaskan, matangnya merata, dan rasanya tuh enak banget, gurih, kayak ada sensasi kacang-kacangnya gitu. Jadi dijamin gak akan bosen memakannya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa yang buat subscribe, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you.